warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atia Salsabila. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan sebagai pelajar di SMA Budi Mulia, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil campaign yang saya buat tentang strategi marketing pada konten yang saya upload di Instagram pribadi saya sebagai syarat seleksi tahap 2 AI for Impact dengan tema Engagement Strategy and Marketing Analysis. Nah, teman-teman, pada tahap awal ini, di sini saya ingin mempresentasikan ada 3 poin yang saya highlight, yaitu situasi, fakta, dan tugas. Nah, di sini situasinya, pada kenyataannya anak muda Indonesia membutuhkan akses peluang untuk mengembangkan skill yang mereka miliki dengan beragam kegiatan yang ada, baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi faktanya, anak Indonesia masih banyak yang belum tahu bagaimana cara untuk mengembangkan skill mereka karena kurangnya akses informasi yang didapatkan, dan terlebih lagi mereka belum tahu minat bakat mereka itu seperti apa. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah mengajak para generasi muda untuk terjun di dunia digital pada era globalisasi ini, serta memberikan bimbingan positif dan informasi tentang program yang mendukung minat bakat mereka. Nah, maka hadirlah AI for Impact untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, terkhusus kalangan muda di bidang teknologi digital marketing. Dan di sini saya mengusung tema Improve Your Skill with AI for Impact. Nah, selanjutnya di sini ada Introduce Campaign. Di sini ada visi misinya. Visinya adalah mempromosikan AI for Impact sebagai platform komunitas AI yang dapat meningkatkan skill di bidang teknologi digital. Misinya adalah membuat campaign dengan konten yang menarik dan dapat dilihat banyak orang juga bermanfaat. Di sini ada goals yang saya cantumkan, ada short term and long term. Short termnya meningkatkan brand awareness, meningkatkan insight pada AI for Impact, dan meningkatkan followers pada sosial media. Untuk long termnya, meningkatkan jumlah pendaftar pada AI for Impact di masa yang akan datang dan jumlah followers AI for Impact semakin meningkat. Di sini juga saya menargetkan audiens dengan rata-rata usia 16 sampai 30 tahun, di mana 40% itu laki-laki dan 60% itu perempuan yang beraktif sosial media dari kalangan mahasiswa, pelajar maupun remaja yang tertarik teknologi digital dan pengembangan skill dari hard skill maupun soft skill. Oke teman-teman, di sini saya juga menganalisis SWOT-nya dan juga problem solving yang saya buat. Di sini stretching-nya yang pertama konten bersifat organik memanfaatkan fitur Instagram, selanjutnya konten bersifat naratif, inspiratif, inovatif, dan persuasif yang dapat menarik audiens lebih banyak dan memiliki engagement yang tinggi dan respon positif, dan menampilkan konten menarik dengan editan yang dapat meng-highlight brand AI for Impact. Selanjutnya di sini ada O, yaitu menarik banyak Gen Z yang bergabung pada program AI for Impact, dan selanjutnya konten terus memanfaatkan tren digital marketing dan juga AI yang tengah booming pada saat ini, dan juga memanfaatkan fitur baru yang sedang tren, konten berpotensi viral dan meningkatkan insight pada akun media sosial AI for Impact, juga konten berpotensi untuk meningkatkan jangkauan dari seluruh belahan dunia. Di sini ada weakness-nya, yaitu skill editing yang perlu dikembangkan lagi. Juga banyak banget nih followers-nya banyak tapi tidak aktif, seperti itu sangat disayangkan sekali. Juga proses cukup lama dan tidak instan, dan yang terakhir konten mudah ditiru. Di sini ada tweet-nya. Yang pertama adalah tren juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Terus selanjutnya juga ada persaingan yang kompetitif karena konten serupa dan viewersnya tidak menyimak konten hingga akhir. Seperti kontennya tuh 15 detik tapi followersnya cuma nonton 7 detik. Di sini ada problem solving yang saya buat, yaitu menambah animasi pada konten, selanjutnya juga mengambil banyak footage, dan yang terakhir lebih meningkatkan awareness pada konten selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada social media funnel, di mana ada awareness, interest, desire, dan action. Dan pada kesimpulannya di sini kita melakukan awareness dulu. Ketika audience aware terhadap konten yang kita buat, mereka akan mencari tahu di mana letak AI for Impact ini berada gitu. Dan muncul interest nih, muncul interest ketika mereka sudah tertarik pada AI for Impact dengan konten yang kita buat. Lanjut ke desire, di mana saatnya mengubah audience menjadi prospek pada diri mereka. Dan lanjut ke paling atas yaitu action, di mana mereka mengambil tindakan untuk memfollow akun AI for Impact dan mempromosikan kembali AI for Impact dengan teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada marketing strategi, di mana sebuah pola pikir yang digunakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari pemasaran itu sendiri. Di sini saya menggunakan metode SMART, di mana ada spesifik, measurable, actionable, realistic atau relevant, dan time bound. Untuk spesifiknya sendiri, di sini saya mencantumkan bahwasanya adalah cara saya membuat konten di Instagram Reels, yang di mana Instagram tersebut adalah sebuah media sosial yang cukup tinggi insight-nya. Di sini juga ada measurable, di mana hasilnya bisa terukur sejauh mana pencapaian kita dalam membuat konten dengan konten yang semenarik mungkin. Ada achievable, di mana kita sudah tahu tujuan yang realistisnya seperti apa untuk membuat konten. Misalnya target saya di sini 2000 viewers untuk satu Reels, dan pastinya di sini saya berharap untuk mendapatkan feedback positif dalam komen-komenan dari postingan saya. Di sini juga ada R atau realistic atau relevant, di mana sebuah komitmen yang memastikan bahwasanya tujuan ini dapat dicapai, yaitu dengan hasil insight yang akan didapatkan nantinya. Nah, yang terakhir adalah T atau time bound, di mana pastinya kita harus butuh waktu untuk mengeksekusi konten. Ada target kapan konten tersebut selesai dengan sesuai harapan. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas insight result yang saya buat, di mana ada 2 konten yang saya upload di Instagram pribadi saya dengan 2 konten yang berbeda. Yang pertama video dan foto. Untuk yang pertama ini bisa dilihat ada akun yang berinteraksi 225, dari pengikut 194, dari non pengikut ada 31. Dibandingkan dengan konten yang kedua, konten kedua ini jauh lebih banyak akun yang dijangkau. Terlihat ada 3211. Bukti konten Reels ini menjangkau sangat luas, di mana non follower saya berhasil saya raih di angka 2307 kali tontonan, dan untuk follower saya 904. Nah teman-teman, untuk selanjutnya ada performance, di mana ada konten 1, konten 2, dan audience. Untuk konten 1 di sini saya menargetkan viewersnya 500, like-nya 100, komennya 10, dan share-nya 5, serta save-nya 5 dalam waktu kurang lebih 21 jam dengan result 820 viewers, 221 like, 11 komen, 2 share, dan 8 save. Untuk di konten kedua di sini saya menargetkan viewers saya 1000 dalam waktu 12 jam, like-nya 100, komennya 10, share-nya 5, dan save-nya 10. Di mana resultnya di sini alhamdulillah saya menghasilkan 3573 viewers dengan like 312, komen 14, share 3, dan save 12. Dengan itu, dengan 2 konten ini terlihat bahwasanya sesuai target, akan tapi masih ada kekurangan dari angka share, di mana di konten pertama ini targetnya 5, resultnya 2, di konten kedua ini targetnya 5 dan resultnya 3. Dan selanjutnya audience dengan target umur 17 sampai 30 tahun dengan result 15 sampai 25 tahun. Dan target untuk perempuan 60% dan laki-laki 40% akan tetapi berbalik dengan result 48,3% untuk perempuan dan 51,6 untuk laki-laki. Itu artinya konten saya lebih banyak dijangkau oleh laki-laki dengan usia 15 sampai 25 tahun dibandingkan perempuan yang targetnya 60% dengan result 48,3%. Kesimpulan yang saya dapatkan di sini adalah strategi yang digunakan dalam membuat konten dengan menggunakan sosial media Instagram untuk mempromosikan AI for Impact cukup berpengaruh terhadap peningkatan brand awareness dengan insight yang sudah dihasilkan dari konten Instagram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.